langkah pintu pertama orang kalau mau jadi akuntan itu aja dulu deh. Yang lain-lain sih ntar bisa pelajarin sambil jalan. Tapi kalau itunya aja nggak dapet, menurut gua ya omong kosong ngomongin akuntansi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah join ya. Hari ini kita lanjut lagi dari ini pertemuan ketiga lah. Yang pertama kita ngobrol soal PPh masa. Sekarang kita ngobrol sebelumnya lagi kita ngobrol PPN dan sekarang kita masuk coba untuk ke akuntansi praktis lah. Kalau gue istilahnya di akuntansi praktis. Akuntansi praktis untuk ini karena hampir rata-rata IO ya, jadi kita ngobrolin soal IO gitu. Gue nggak bermaksud untuk menjelaskan seperti di sekolahan atau di kampus kalau dulu pernah belajar akuntansi. Yang dijelasin di sini langsung praktek ya. Jadi kalau yang belum pernah belajar akuntansi boleh mulai baca-baca buku lagi supaya memudahkan nanti pada saat kita ke depan diskusi soal akuntansi. Nah, jadi ini gue mau ngasih gambaran umum aja yang lebih praktis buat dilakukan oleh teman-teman di bisnis sehari-hari. Ya kita simak sama-sama, mudah-mudahan sharing informasi, sharing pengetahuan, sharing pengalaman, sharing wawasan yang coba gue komunikasiin ke teman-teman hari ini bisa berguna ya. Oke, kita mulai satu-satu. Ini kita bicara soal akuntansi praktis untuk bisnis event organizer. Sebenarnya sih nggak terlalu unik-unik amat ya untuk event organizer, cuma mungkin ada beberapa istilah yang biasa dipakai di industri event organizer. Pertama kita ngobrol dulu soal akuntansi keuangan ya. Jadi ini secara teoritis atau konsep dasarnya, akuntansi keuangan adalah rangkaian proses pengidentifikasian, pencatatan, dan pengikhtisaran transaksi keuangan dalam suatu sistem informasi keuangan guna menyajikan dan merepresentasikan berupa laporan keuangan bagi para pemangku kepentingannya dalam rangka pengambilan keputusan. Ini ada beberapa variabel kuncian ya yang harus diperhatikan. Pertama itu memang proses itu satu hal, identifikasi, metain data, terus kemudian mencatatnya, terus mensummarize. Dulu pernah ada istilah ada akuntansi dan ada pembukuan, bookkeeping istilahnya. Nah, jadi yang membedakan jadi pengidentifikasian, pencatatan, pengikhtisaran itu adalah konsep yang dipakai untuk orang yang disebut bookkeeping. Nah, kalau di accounting masuk satu step yang namanya merepresentasikan. Jadi di accounting itu plusnya adalah merepresentasikan financial statement atau laporan keuangan. Kalau pemangku kepentingan itu bisa internal, bisa eksternal. Jadi siapapun yang kemudian nanti akan mengambil manfaat dari informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan untuk dia mengambil keputusan, itulah para pemangku kepentingan. Kalau internal ada pemegang saham ya kan, itu pasti. Mungkin juga nanti ada dewan komisaris, ada organ perusahaan gitu. Tapi juga ada yang luar tuh. Yang eksternal bisa jadi sisinya regulator. Mungkin teman-teman kenalnya misalnya si Direktorat Jenderal Pajak lah ya, satu sisi. Tapi regulator yang lain juga sangat mungkin. Misalnya untuk beberapa corporate di sini kan ada juga yang nggak mungkin nggak langsung go public, tapi jadi anak perusahaan, atau maka regulator di pasar modal juga mereka memerlukan laporan keuangan yang kita buat
untuk mereka kemudian menganalisa dan mungkin dalam beberapa hal mengambil keputusan. Itu pemahaman umum tentang akuntansi keuangan. Akuntansi itu ada macam-macam. Kalau dari karakteristiknya aja gitu ya, kita ada yang kenal ada akuntansi keuangan, nanti kita juga kenal ada akuntansi manajemen, atau kadang-kadang disebutnya akuntansi biaya, cost accounting. Kecenderungannya memang lebih banyak dipakai kalau bisnisnya, core bisnisnya adalah di manufaktur. Nah, untuk akuntansi keuangan sendiri, kalau pernah belajar di kampus dulu ya, di bab-bab awal accounting principle tuh ya, akuntansi dasar, sekali dijelasin tuh yang namanya akuntansi itu ada yang perusahaan dagang, ada perusahaan jasa, ada juga yang perusahaan manufaktur. Oke, lanjut ya. Nah, kalau ngobrolin soal akuntansi keuangan, secara umum kita punya standarnya. Di Indonesia itu yang disebut dengan standar akuntansi keuangan, itu isinya dua sebenarnya. Pertama ada pernyataan standarnya itu sendiri, dan kemudian interpretasi. Semua yang menyusun laporan keuangan itu sebaiknya memang mengacu dengan standar akuntansi keuangan. Memang bahasanya sih agak lumayan rumit ya kalau dibaca kadang-kadang, tapi bisa dipahami aja prinsip-prinsipnya seperti apa. Dan masing-masing itu diatur. Yang nerbitin Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia, tapi ada juga yang PSAK, disebutnya Standar Akuntansi Syariah. Jadi ada juga PSAK yang khusus untuk bidang usaha atau badan atau orang yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, kita bicara tentang laporan keuangannya dulu ya. Laporan keuangan kalau secara umum kita pahami, pengertiannya adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Nah, bahasa posisi keuangan ini kalau yang pernah belajar akuntansi zaman dulu namanya neraca, balance sheet. Tapi sekarang namanya financial position. Jadi posisi keuangan dan satu lagi kinerja. Kalau kinerja itu kita sering, bahasa umumnya kita sering bilang laporan laba rugi. Nah, definisi ini, pengertian ini memang diatur juga di dalam SAK. Secara simpel ditulis yang disebut laporan keuangan itu pengertiannya penyajian terstruktur. Apa yang disajikan? Utamanya dua hal, posisi keuangan, yang kedua kinerja keuangan. Kinerja itu biasanya berbicara soal satu bentangan periode akuntansi istilahnya. Itu kinerjanya bagaimana? Kalau posisi biasanya memotret di satu titik, biasanya akhir tahun atau akhir periode akuntansi. Tujuannya memberikan informasi, yaitu posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas. 3 report ini yang sebenarnya fundamental kalau kita bilang laporan keuangan. Jadi kalau kita ngomong laporan keuangan, setidaknya ada posisi keuangannya gimana, kinerjanya gimana, arus kas gimana. Mungkin ada tambahan misalnya kalau kemudian perlu lebih detail informasi tentang bagaimana perubahan ekuitas. Nah, 4 laporan ini, 3 sih biasanya juga udah kita bilang ya udah cukup untuk kemudian kita menganalisa, terus kita review, dan bahkan mungkin jadi bahan pertimbangan kalau mau mengambil keputusan. Oke. Yang berikut, gue mau masuk ke kalau tadi itu di laporan keuangannya ada 4 jenis laporan plus 1 catatan. Dari masing-masing laporan punya aturan main dari standar akuntansi keuangannya. Nah, bagaimana untuk kemudian membuat laporan keuangan itu? Kita ada yang disebut namanya accounting cycle. Gitu. Accounting cycle itu mulainya dari bukti transaksi, itu satu hal. Financial evidence lah. Gitu. Jadi bukti transaksi keuangan yang dia relevan untuk membuat laporan keuangan. Karena ada juga macam-macam bukti yang belum tentu relevan untuk membuat laporan keuangan. Meskipun itu dilakukan transaksinya oleh perusahaan kita. Dari situ, lakukan penjurnalan, bikin buku besar dan neraca saldo. Beberapa juga masih ada satu step yang namanya neraca saldo yang disesuaikan atau apa-apa gitu ya. Tapi simpelnya aja menurut gue, oke, ada buku besar kita punya, ledger, dan kemudian kita punya trial balance, neraca saldo. Nah, saldo itu kemudian yang didasar untuk kemudian kita susun tuh menjadi laporan keuangan. Balance sheet, kita punya laporan posisi keuangan, kita punya laporan laba rugi komprehensif, kita punya laporan arus kas, dan kalau memang perlu kita buat laporan perubahan ekuitasnya. Kalau rajin lagi kita bikin catatannya. Bukti transaksi itu ya itu tadi pertama ya, dokumen transaksi keuangan. Jadi kalau nggak ada transaksi tapi nggak relevan dan bukan keuangan, ya cuekin aja. Nah, dokumen itu bisa soft copy, bisa hard copy. Asal dia sah sebagai bukti aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Cara
mudahnya gitu, simpelnya kita bisa bilang bahwa bukti-bukti transaksi keuangan itu tadi yang valid, yang sah, mau dari luar ataupun mau dari dalam, baik dilakukan secara kas maupun akrual, itu kaitannya dengan 5 komponen besar di dalam laporan keuangan. Pertama kita ngomongin aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Ini cuma 5 ini aja sih. Langkah pertama tuh tadi bukti. Setelah bukti itu kita jurnal. Nah, kalau mau ngejurnal, memang kita harus bikin dulu tuh bagian akunnya. Itu daftar, isinya ada kode, ada nama. Yang nanti akan kita pakai untuk menjurnal semua transaksi keuangan yang buktinya valid. Oke, lanjut. Nah, di penjurnalan itu, tadi chart of account-nya punya. Nah, tapi sebelum masuk ke penjurnalan, ini yang disebut basic equation-nya. Jadi, basic accounting equation. Jadi, persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini, aset sama dengan liabilitas dan ekuitas, inilah kemudian yang diterjemahkan dalam bahasanya double entry, debit kredit. Pokoknya kalau akuntansi ngomongnya debit sama kredit. Double entry itu adalah kalau ada satu transaksi keuangan, maka pencatatan di sisi debit dan kreditnya harus selalu sama, balance. Ada juga yang harus dipahami untuk karakteristik, gue sih bilangnya karakteristik saldo normal. Gitu. Jadi tadi kan ada akun-akun kelompok besar ya, ada aset. Nah di sini ada istilahnya kontra aset. Jadi akumulasi penyusutan, dia disajikan di dalam laporan posisi keuangan di sisi aset, tetapi angkanya itu disajikan dengan angka minus. Itu namanya kontra aset. Ada lagi liabilitas, ekuitas, termasuk yang kontra ekuitas. Ini contohnya dividen, karena ini bisa ada banyak. Cadangan, penyisian itu juga kontra ekuitas. Disajikan angkanya minus di sisi kanan liabilities dan equity. Saldo normalnya adalah kalau bertambah, jadi kalau aset bertambah, itu nyatetnya debit. Kalau dia berkurang, nyatetnya kredit. Nah, kemudian kita masuk jurnalnya sendiri. Gitu. Secara umum, jurnalnya dibagi 2, yang gampang. Ada istilah jurnal khusus, ada jurnal umum. Yang khusus itu biasanya ngomonginnya 4 hal. Oke. Kalau 4 ini, intinya cuma 4 ini. Orang mau ngapa-ngapain, jualan apa, sama aja 4 ini aja. Nah, yang sisanya itu yang jurnal umum. Jadi jurnal-jurnal itu bisa macam-macam. Adjustment masuk, closing masuk, reversing entries masuk, gitu ya. Setelah jurnal selesai, maka kemudian dia akan diposting ke general ledger, buku besar umum, istilahnya. Oke. Atau ada juga buku besar pembantu. Jadi proses untuk memindahkan himpunan transaksi penjurnalan yang udah di jurnal ke buku besar namanya posting. Kalau sekarang hari ini kita ngomong posting, itu artinya kita upload ke sosial media. Yang berikut adalah saldo. Nah, saldo sama. Nah, saldo itu dari setiap akun udah, di saldo akhir, dia posisinya apa? Debit atau kredit? Posisi akhir itulah yang kemudian nanti kita pindah di sini. Nah, ini udah gue sedikit modifikasi. Biasanya di saldo di format yang umum dipakai itu yang cuma di kanan aja. Jadi saldo awal sama mutasi itu biasanya nggak ada. Tapi untuk memudahkan kita membaca neraca saldo, bagusan disusun tuh berdasarkan kode akun. Ini yang aktif ya. Kan bisa jadi di chart of account kita ada akun-akun yang belum aktif. Artinya nggak ada mutasi dan nggak ada saldo awal segala macam, ya itu hilang tuh. Nggak disajikan di sini. Yang di sini yang disajikan adalah yang aktif transaksi. Saldo awalnya masih ada, mutasi mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau di saldo awal ada, dia akan ada. Mutasi ada, dia akan ada. Saldo akhir, ya itu tergantung dari transaksinya. Oke, disusun tuh urut biasanya dari nomor yang urutan awal sampai urutan akhir. Masukin tuh kodenya, nama akunnya, saldo awalnya berapa, mutasinya berapa, saldo akhir berapa. Nah, neraca saldo ini cukup efektif untuk kita melihat dulu apakah transaksi pencatatan kita tuh udah benar apa enggak. Itu paling gampang gitu. Jadi
tadi ada konteks saldo normal ya. Nah, di sini kan nanti akan muncul nih saldo normalnya berapa. Jadi di saldo akhir itu atau saldo awal bisa kelihatan. Kalau aset tertulis kredit, di sini tertulis kredit, debitnya 0, kreditnya muncul angka. Salah dia. Gitu. Liabilities gimana? Liabilities saldo awalnya ternyata debitnya terisi, kreditnya kok salah udah. Gitu. Ini masuk sedikit tentang accounting praktisnya OO bisnis. Gue nggak bisa ngejelasin semua hal aktivitas di IO, tapi beberapa yang menurut gue kunci-kuncian yang mudah-mudahan nanti relevan buat proses menjurnal. Sisanya ya lo harus belajar mengembangkan diri, pahamin problematikanya, kira-kira ini gimana sih analisa, direview konteksnya, nah, coba dicari solusinya nanti pelan-pelan. Akuntansi praktis untuk IO bisnis. Ingat ya, accounting cycle tadi ya. Accounting cycle-nya ada bukti, terus apa berikutnya? Jurnal, nanti ada buku besar dan segala macam. Nah, gue mau masuk ke jurnal aja sampai. Jadi buku besar, neraca saldo, laporan keuangan, nggak masuk konteks kan kita ngobrol. Ya, jadi fokus untuk memahami bukti, kemudian bagaimana kita menjurnal. Menurut gue itu yang paling penting dulu. Tapi intinya gini, kalau gue berharap hari ini mudah-mudahan bisa memahami bagaimana cara menjurnal yang benar. Kalau kita ketemu transaksi, itu yang paling pas. Jadi pahamin dulu nih, kalau transaksi, ini transaksinya apa ya? Kira-kira yang bayang kita, nih dia melibatkan akun apa aja deh. Nggak usah yang detail dulu, tapi misalnya yang gedenya dulu. Akun itu ada 5 kan? Aset, liabilities, equities, revenue, pendapatan, sama expenses. Ini kalau transaksi kita tinggal lihat aja. Ini dari ini mana yang kena nih dia. Oh ini sama ini. Nah kalau ini misalnya aset sama liabilities, oke. Asetnya aset yang mana? Nah kalau udah aset sama liabilities, kita lihat. Oh ini aset sama liabilities. Ini asetnya nambah atau berkurang? Oh asetnya nambah. Kalau nambah, berarti asetnya debit. Nah lawannya kan cuma liabilities. Dia nggak boleh debit liabilities pasti. Karena yang satu udah aset kan sama dengan liabilities sama equities. Dia udah korelasi negatif istilahnya. Jadi kalau yang satu naik dia turun. Oke ya. Itu kalau menurut gua langkah pintu pertama orang kalau mau jadi akuntan itu aja dulu deh. Yang lain-lain sih ntar bisa pelajarin sambil jalan. Tapi kalau itunya jangan dapet, menurut gua ya omong kosong ngomongin akuntansi. Gitu. Karena kalau yang udah paham akuntansi, maka kalau kita ngobrol itu bahasa jurnal namanya, bukan bahasa kalbu. Ini udah mulai mencoba gue memetakan di IO bisnis. Kebetulan kan hampir semua nih kayaknya IO. Kalau bukan IO ya mirip-mirip kayak IO lah ya. Gini, IO sebenarnya masuknya kategorinya adalah service jasa. Pertama gini, dari bukti, nah kita meta ini dari aktivitas. Untuk pengakuan, pendapatan, bukti transaksinya apa nih yang umum? Kita bisa bilang ada PO klien, ada yang sebut quotation yang udah di-approve sama klien. Mungkin di beberapa ini ada juga yang sebutnya cost estimate gitu ya, dan segala macam. Nah itu harus hati-hati dengan misalnya quotation lah, kita udah bikin quotation, bikin pakai Excel gitu, terus itu kita print, ditanda tangan, dikirim ke klien, oke? Nah kalau ditanya yang mana yang bukti, yang bukti adalah yang ditanda tangan klien. Kalau kita terima lagi, terus kita scan, dia jadi file JPEG ya, image atau file PDF gitu. Terus lo juga punya file Excel dulu waktu bikin quotation. Yang mana yang mau dipakai? Kalau untuk menjurnal, kalau lo tanya sama gue akan pakai yang valid. Apalagi kalau ternyata angkanya berbeda. Paham ya? Jadi hati-hati kan kalau bikin di sendiri, oh ada nih, invoice saya punya kok, saya bikin kok ininya, quotationnya ini. Itu nggak valid kalau tanya gue, nggak akan bisa gue pakai. Enggak, ini belum tentu valid. Ini masih file lo Excel. Ini soft copy, tapi bukan soft copy dalam konteks bukti yang valid. Gitu. Kecuali file itu yang sama, oh ini udah ada sign-nya juga. Dan segala macam. Ya. Jadi harus pastiin tuh, hati-hati. Soft copy, file rekap, dan segala macam, itu kalau tanya gue, itu bukan bukti untuk mencatat, menjurnal.
Bahwa itu akan membantu kita untuk menjurnal lebih cepat, iya, itu betul. Tetapi buktinya bukan itu. Bukti yang validnya bukan itu. Harus cari yang valid yang mana. Ukuran valid itu yang dicari. Gitu. PO klien, nah sekarang ada PO klien, ada juga dokumen kita yang ditandatangan sama klien. Gitu. Kita mau pakai yang mana? Kalau tanya gue, ini ada klien klaim PO. Kita juga punya nih quotation yang udah ditandatangan sama klien. Gitu. Kalau angkanya, datanya berbeda, mau dipakai mana? Kalau lo tanya sama gue akan pakai PO klien. Ini bukan suatu validitas, sama-sama hard copy nih. Atau jangan sama-sama soft copy lah ya. PO juga dikirim lewat email misalnya gitu, PDF misalnya. Sama-sama PDF nih, sama-sama soft copy, sama-sama valid udah. Tapi sumbernya, kalau untuk kita nyatet, ya kita bisa lebih percaya. Kalau tanya ke gue, lu percaya sama klien. Ya klien yang, karena nanti PO itu yang jadi dasar dia ngebayar ke kita. Nah, terus kalau beda gimana? Nah, kalau terjadi perbedaan itu, maka harusnya, misalnya kita memang asumsi yang betul adalah sign quotation atau proposal kita yang udah ditandatangan. Kita yakin itu yang valid. Tapi kalau dia ngeluarin PO-nya berbeda, lakukan suruh perubahan dulu. Jadi kita nggak bisa mengklaim, enggak udah kita pakai ini aja, ini kan memang salah. Nggak bisa. Kalau lu nanya sama gue akan pakai PO klien. Karena dia dapetnya dari eksternal yang menurut gue lebih valid daripada itu. Karena nanti dia akan berbayar dengan PO itu. Ya. Jadi nanti boleh dicek itu kalau di administrasi ini terima PO sekian, sementara dari tim marketing nanti mungkin dia punya proposal sendiri, ada quotation segala macam atau cost estimate, ya sama, dari mana coba yang udah di-approve mana. Nah, itu harus sama karena kita harus yakin nanti pada saat dibayar bayarnya pakai itu. Oke ya. Di pendapatan itu nanti juga ada yang invoice internal dan faktur pajak keluaran. Nah, bicara pengakuan itu nanti kita harus ngelihat yang mana yang mau kita pakai. Ini bisa beda-beda penerapannya di setiap klien. Karena kan kita terima PO klien bisa jadi duluan sebelum kita bikin invoice. Atau bisa belakangan, nggak tahu ya mana ini. Tapi kan kadang-kadang kalau klien punya banyak prosedur tuh. Lo bisa tagih ke gue kalau lo kirimin invoice lo tapi personal PO gue dan segala macam itu. Nah, kalau lo tanya sama gue, ini ada kaitannya soalnya dengan ketertiban kita untuk apa proses matching dengan, kan kita punya data pembukuan, nanti kita juga akan punya data perpajakan. Nah itu harus matching. Asumsi kan semuanya udah pada PKP. Nah kalau kita memang mengeluarkan faktur pajak keluaran yang biasanya kita terbitin bersamaan dengan bikin invoice. Nah, invoice itu kadang-kadang nggak sama dengan PO-nya. Kan PO bisa jadi adalah keseluruhan nilai kontrak. Sementara invoice kadang-kadang adalah bagian angka-angkanya itu. Misalnya PO-nya 500 juta, tapi kita penagihan termin pertama atau uang muka, DP segala macamnya, kita cuma 30% lah. Misalnya itu. Kayak contoh yang gue kasih itu 30%. Nah, waktu nerbitin invoice kan invoice 30% uang muka. Dan pada saat yang bersamaan kita menerbitkan faktur pajak keluaran. Nah kalau tanya sama gue, kapan pengakuannya? Pengakuannya adalah pada saat nerbitin invoice dengan faktur pajak. Kecuali lu bukan PKP. Kalau lu bukan PKP, lu PO klien boleh. Jadi PO klien lu terima duluan, tapi lu belum keluar invoice, lu mau akui sebagaimana? Namanya revenue recognition. Jadi tentuin dulu kapan titiknya. Dokumen mana yang mau dipakai. Gitu. Nah kalau untuk yang para PKP, menurut gue pengakuannya kapan? Invoice plus faktur pajak keluaran. Kalau itu kita akuin, kadang-kadang nanti akan berbeda dengan data perpajakan, terutama dari sisi faktur pajak keluaran. Karena faktur pajak keluaran kita, basisnya ada permintaan invoice, sementara pengakuan pendapatan kita di akhir periode, kadang-kadang kita pakai PO klien. Nah, pasti akan ada selisih. Di pembukuan, di laporan keuangan, itu nilainya lebih besar pendapatan ketimbang dasar pengenaan pajak yang ada di dalam laporan PPN. Itu yang suka seringkali dimintai verifikasi atau klarifikasi oleh KPP. Nah, prinsip dasarnya adalah pengakuan pendapatan ini dari invoice internal karena ada faktur pajak keluaran. Gitu. Nah, kalau untuk penerimaan pendapatan, ini ada macam-macam dokumennya.
Ada rekening koran, bukti transfer, bukti potong PPh kalau nanti tergantung ininya ya. Pada saat kita dibayar oleh klien motong PPh pasal 23 atau pasal 22 nggak kredit pajaknya. Kalau iya, maka kita minta tuh bukti potongnya. Harus diminta, jangan dilama-lamain. Karena itu akan kita pakai untuk sebagai kredit pajak. Kwitansi, kalau ada yang bikin, banyakan juga yang nggak bikin sih. Tapi kalau bisa memang harus dibuat. Voucher bank kas, itu kira-kira area bukti transaksi yang terkait sama penerimaan pendapatan. Oke, berikutnya beban itu sama. Ada PO kita dan ada juga dari invoice vendor. Yang mana yang mau kita akuin? Nah, kalau gua cenderung kalau untuk PO internal itu yang gua akuin sebagai pengakuan beban. Kenapa? Karena secara prinsip sebenarnya PO internal yang diterbitkan oleh tim adminnya, tim finance-nya, tim finance corporate itu adalah menjadi dasar untuk nanti keluar uang pada saat pembayaran. Bahwa ini nanti PO untuk beban usaha, nanti ada PO untuk OPEX ya, operating expenses, ada tuh. Karena kan kalau misalnya kayak di IO ya, kalau IO kan kalau lo di atasnya udah bikin RAB gitu. RAB plus margin terus kemudian jadi barang jualan. Nah, di RAB lo itu kan semua udah ada clear kok. Ininya apa aja. Nah, itu tinggal di PO-in aja. Tinggal dikasih kepada siapa akan diterbitkan, kapan diterbitkan, nilainya berapa dan segala macam. PO-nya bisa langsung udah tahu kan. Jadi semua pasti ber-PO gitu. Oke ya, lanjut. Yang berikut ini OPEX. Ya hampir sama tadi. OPEX sama yang si usaha yang HPP mirip. Bedanya kan kalau sama yang pendapatan, pada saat pendapatan kita minta bukti potong dari klien. Nah, kalau untuk beban usaha atau HPP dan beban operasional atau OPEX, bukti potongnya kita yang terbitin. Kalau kemarin kita belajar PPh, ya ada pasal 4, ada pasal 23, 21 kadang-kadang. Kalau yang dia freelance, yang buat tetap, kadang kita juga bikinin bukti potong pasal 21. Itu ragam bukti transaksinya. Penama ini bisa macam-macam. Ya. Tapi kayaknya ya ini enough lah. Kas bank sama rekening koran, voucher bank kas masuk keluar. Pembayaran pajak plus bukti penerimaan negara. Kemarin kita udah belajar 2 kali tutorial sebelumnya, kita bicara soal bukti penerimaan negara. Nah, ini ragam buktinya. Dari kelompok transaksi seperti ini, kira-kira ini. Ada nggak yang di luar ini? Ada banyak. Misalnya, lo mau pembelian aset gimana? Apa aja bukti transaksinya? Nah, nanti boleh dicoba di breakdown lagi, disusun. Tapi gue mau bilang, ini yang umum begini deh. Nanti kalau ada yang unik, ada yang khas di setiap corporate, lo boleh identifikasi. Kalau pembelian aset gimana? Ya aset nanti ada dokumennya ini. Kalau minjem duit ke bank, apa ini. Leasing, oh ini. Nah, bagusnya dibuat supaya nanti kita bisa tahu setiap ketemu transaksi. Apalagi kalau transaksi itu berulang. Nah, kenapa bukti transaksi ini perlu? Karena nanti ini kan namanya juga tim administrasi. Bukti-bukti ini lo mau ngapain? Kan harus lo simpan. Soft copy atau hard copy, dua-duanya harus disimpan. Karena semua bukti itu punya batas waktu, ada kadaluarsanya. Nah, bukti transaksi ini jadi nanti kita tahu pada saat kita mau mengarsip, ada kelompok gitu, kita kenalin, dikasih periodenya, dikasih jenis transaksinya. Jadi kita tahu oh nih kalau transaksi itu gitu. Hard copy dan soft copy. Nah, untuk lebih aman, gue sih saran memang kalaupun kita punya dokumen hard copy, terutama dari klien, tapi meskipun sekarang juga udah banyak yang ngasih soft copy ya. Jadi kalau ada hard copy-nya, buruan di-scan supaya jadi soft copy. Jadi kita tolong doublein. Jadi kalau dari sisi konteksnya risk management, itu ada yang namanya recovery disaster program. Gitu. Disaster recovery program itu biasanya kaitannya dengan data. Jadi jangan sampai semua data kita taruh di dalam server cuma satu. Kalau nanti terjadi kebakaran, terjadi musibah, hilang semua data lo. Makanya harus di backup.
Nah, kalau konteksnya disaster recovery plan itu, kadang-kadang orang naruhnya di tempat yang dianggap paling aman. Nah, gue mau ngegambarin transaksi yang tadi itu. Ada jenisnya, ada buktinya, bagaimana menjurnalnya. Gue nggak mau pakai angka-angka, ini kan bukan sekolahan ya, tapi gue mau ngajarin prinsipnya aja. Jadi prinsip pertama, misalnya pengakuan pendapatan gimana? Gitu. Bagaimana cara menjurnalnya? Nah, piutang usaha itu namanya akun. Tapi apakah akun ini yang akan tertulis di dalam chart of accounts? Belum tentu. Karena mungkin kita mau mendetailkan lagi, ada kliennya siapa, proyeknya apa. Atau kalau jangan-jangan ya umumnya inilah, piutang usaha, nama kliennya siapa, proyeknya mana, proyek yang mana. Supaya nanti kita bisa clear, oh yang masih utang proyek ini, si A ini masih utang proyek ini, proyek ini, proyek ini. Ada diskon apa nggak diskon. Terus ini asumsi semua PKP, sehingga kemudian pada saat kita jualan, kita pasti akan pungut PPN. Nah, kalau pungut PPN berarti ngakui utang PPN. Pembatalan gimana? Kalau dibatalin, ya tinggal di jurnal balik. Ini asumsinya pembatalan di periode dalam periode akuntansi. Kalau dia udah closing, nggak bisa. Bukan begini caranya. Oke, kalau udah closing itu artinya pendapatan usaha udah nggak ada. Gue sekilas aja jelasin closing ya. Closing entries itu ya namanya juga closing, pasti dilakukan di akhir periode akuntansi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah jadi semua akun yang ada di dalam neraca, di dalam laporan posisi keuangan, aset, liabilities, dan equities, itu disebutnya permanent accounts. Jadi akun-akun yang permanen. Akun-akun itu akan terus hidup. Artinya angka-angka transaksinya akan direkam terus. Nah, yang di dalam account yang ada di dalam laporan laba rugi disebutnya temporary accounts, akun-akun sementara. Jadi kalau ada transaksi dia akan dipakai, angka-angkanya ada, tetapi setiap akhir tahun angka-angka itu semua akan di closing, di nolin. Kalau pendapatan saldo normalnya adalah kredit, maka kalau dia misalnya pendapatan selama tahun ini dia ada 5 miliar gitu. Nah, 5 miliar itu kalau saldonya selalu kredit itu kalau pendapatan. Di akhir periode dia di close. Dicatat debitnya sebesar yang sama. Sehingga nanti kalau kita melihat di dalam buku besarnya di awal periode berikut semua akun laporan laba rugi itu saldonya nol. Itulah closing fungsinya. Mengenolkan semua saldo akun-akun laba rugi. Nah, kalau pembatalan ini dia masih di dalam periode belum closing, bisa dilakukan yang depan ini, yang di baris kedua. Kalau dia periode berikutnya baru tahuan terus batalin, memang proyeknya belum jalan gitu. Nah, itu lain cerita lagi. Karena pendapatan usaha itu akun yang ada di dalam laba rugi. Dia udah pernah di closing di periode sebelumnya. Gimana caranya? Mudah-mudahan di belakang ada. Kalau nggak ada ya apes. Ya. Nah di IO kadang-kadang juga ada istilah add cost itu lah ya. Ada sebenarnya sih menurut gue itu ada tambahan pendapatan. Ini ada project nilainya disepakati sekian-sekian, tapi ternyata dalam perjalanan ada perkembangan harus nambah ini, nambah itu, dan sehingga harusnya nambah. Istilah add cost itu mungkin maksudnya seolah-olah udahlah lu nggak usah hitung profitnya, tapi udah lu nggak usah manajemen fee-nya, tapi udah biayanya aja. Istilahnya add cost. Gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat juga kan kadang nggak add cost banget. Tetap aja ada simpenan markup dikit-dikit gitu. Tapi oke, anyway, asumsi gue sebenarnya konsep dasarnya yang di bawah, cara mencatatnya. Piutang usaha, utang, dan pendapatan usaha. Meskipun at cost, konteksnya itu penjualan. Boleh jadi selama ini ada beberapa yang itu silap itu, nggak dicatat. Jadi setiap ada tambah dan jualan, itu pasti ada PPN. Kan kemarin waktu kita belajar PPN begitu. Sepanjang penjual adalah PKP,
item yang ditransaksikan adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, maka dia kena. Nah, untuk IO, jasanya kena pajak. Jadi setiap ada apa-apa mau kasih duit, oh enggak, ini at cost kok. Iya, at cost, tetap ada PPN cuy. Tetap dipungut. Oke. Penerimaan, mungkin udah pada paham. Nah, itu tadi penutupan. Pendapatan usahanya ditutup. Gitu. Saldo akhirnya di saldo, dia pada waktu satu, saldo normalnya minus. Harus di closing. Nah, waktu di closing, lawan transaksinya pindah ke laba rugi pada berjalan. Nah, kalau pembatalannya itu di setelah penutupan, setelah closing, setelah akhir periode berjalan, nggak bisa lagi pakai transaksi yang pakai jurnal yang di nomor 2. Karena pendapatan usahanya udah nggak ada tuh. Udah keburu di closing, nggak bisa di closing lagi. Jadi yang dilakukan adalah terhadap laba rugi ditahan istilahnya. Lanjut, yang berikut, kalau terjadi, ini metode yang disebut bad debt expense itu. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Penyisian piutang ragu-ragu kalau salah. Ya, gue asumsi aja penghapusan atau penyisian piutang lah ya. Nah, kalau penghapusan itu asumsi gue dengan direct method deh. Direct method itu artinya kita punya piutang, terus akhirnya kita tahu bahwa dia nggak bisa bayar. Nah, untuk tahunya itu kita harus punya validitasnya apa. Misalnya ada pernyataan bangkrut, ada dinyatakan pilot dan segala macam. Misalnya gitu ya. Itu yang paling kuat lah. Tapi kadang-kadang nggak ada itu, tapi orangnya kabur, hilang gitu. Ya, kita udah susah mau nyari dan segala macam. Nah, ini harus dihapus nih, ya dihapus. Nah, agak punya kerumitan sedikit kalau kemudian transaksi sebelumnya itu melibatkan faktur pajak. Gitu. Kan berarti dulu waktu kita terbitin invoice udah pakai faktur pajak tuh. Kalau ini baru lama, faktur pajaknya udah keburu keluar. Apalagi kalau dilalah sama yang di sebelah sana dipakai lagi kan. Tapi dia nggak jadi bayar tuh, ngilang tuh. Apa yang mau kita lakuin misalnya gitu. Ya menghapus piutang itu udah pasti. Ya, ngakui sebagai beban itu pasti. Terus yang PPN ini, PPN punya problem memang itu. Ya sudah, kalau mau kita lakuin pembetulan atau penggantian ya lakukan gitu. Termasuk nanti kalau kita transaksinya dengan si siapa? Dengan si vendor ya. Jadi juga sama tuh. Kira-kira gitu. Jadi memang tolong dipastiin juga, bukan cuma sekedar kita ngeluarin, tapi harus pastiin lagi nanti dia pakai apa enggak. Nah, dengan sistem faktur pajak yang udah elektronik ya, kalau masih ingat yang kemarin, itu ada istilah pre-populated data, maka setiap PKP yang membuat faktur pajak keluaran, secara otomatis akan masuk ke faktur pajak, rekap faktur pajak masukan di lawannya. Kalau dia pakai pre-populated data juga. Nah, kalau dia tertib dipakai itu, ya kita harus siap tuh jawabannya. Oke ya. Yang kedua tuh indirect method. Kalau indirect method itu kita istilahnya pakai penyisihan. Bedanya apa? Bedanya kalau yang saat di atas, yang direct, itu lawan transaksinya langsung ke piutang. Piutangnya langsung dikurang. Nah, kalau yang kedua itu penyisihan piutang. Dia sama-sama di sisi aset, piutang itu di aset, nggak usah di aset, misalnya piutang aset juga di aset, tapi dia jadi kontra tadi, kontra aset istilahnya. Dicatatnya sebagai kredit. Lumayan puyeng-puyeng lah ya, dikit ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, terus, nah di bawahnya itu, ya itu, udah dihapus. Kalau disisihin terus diakuin lagi itu masih enak. Yang nggak seru itu udah dihapus, dia minta lagi balik. Jadi kalau ketemu klien yang kayak begini, bilang aja lu ngerepotin gue cuy gitu. Ntar lu gue hapus, ntar lu gue nongol lagi, ntar lu hilang lagi. Gitu. Ya, jadi itu part of dari konsistensi. Jadi nanti ke klien itu juga harus dikomunikasiin. Lu jangan sembarangan ntar ngomong lu batal, habis itu lu hidupin lagi, batal hidupin. Gue capek nyatetnya nih. Gitu. Ya, apalagi kalau ada konsekuensi yang sifatnya eksternal. Ya. Jadi ketelitian, kecermatan itu penting. Lanjut. Pengakuan beban usaha. Nah, beban usaha juga sama.
Di sini ada beban usahanya apa, jadi ada jenis, dan nanti proyeknya apa. Utang usaha sama kayak tadi ya, utang usaha. Kalau tadi klien proyeknya apa, mungkin kalau utang usaha, kadang-kadang kita cuma nyetet vendornya doang. Misalnya. Kan bisa aja misalnya kalau, contoh ya kalau di IO apa, vendornya vendor lighting lah misalnya, atau vendor sound system misalnya gitu. Vendor sound system, ya kadang-kadang kita harus clear. Jangan di satu vendor ini kita ada beberapa project ke situ. Nah, bagusannya sih lebih detail. Utang usaha, vendornya A, projectnya PT A. Gitu. Ntar vendor A, project PTB. Gitu. Makin itu makin oke. Itulah yang disebut subsidiary ledger sebenarnya nantinya. Informasi detailnya itu dari sana. Mungkin kalau untuk laporan keuangan yang ringkasnya, kita akan cuma sampai ke utang usaha. Tapi nanti di catatan laporan keuangan, itu kita bisa menyajikan informasi lebih detail. Vendornya siapa, proyeknya apa aja. Gitu. Oke ya, lanjut. Nah, ini bicara bidang PPN, asumsinya vendor kita semuanya PKP. Tapi kalau vendor kita bukan PKP, ya nggak akan mungkin dia nerbitin faktur pajak, masukkan. Ini asumsinya kalau vendornya PKP. Maka dia muncul piutang PPN. Bayar sama lah ya. Nah, bawah juga sama penutupan. Nah, batal itu yang di atas itu nomor 2 bersama pendekatannya. Kalau dibatalin di dalam periode sebelum dia closing, bisa dipakai. Tapi kalau di closing, nah, lihat dulu. Gitu lah. Karena beban usaha itu adalah akun yang ada di laporan laba rugi. Sifatnya temporer. Setiap awal periode dia 0. Jadi kalau baru pembatalannya setelah closing periode sebelumnya, di periode berjalan dia baru muncul, atau di periode berjalan dia udah closing, periode berikutnya dia baru tahu batal, nah itu nggak bisa langsung ke akun aset, ke akun laba ruginya, karena labanya 0. Untuk jenis, ini beberapa yang bisa gue identifikasi ya, tapi nanti masing-masing tolong bisa detailin lagi. Jadi kalau jenis beban HPP-nya atau beban usaha, di O, kayaknya ada technical, venue, talent, crew, perizinan mungkin, operasional, sama lain-lain lah nanti ada. Kan meal segala macam kadang masuk operasional. Gitu. Ada transportasi, segala macam tuh bisa juga masuk. Tapi yang utama kan ada technicalnya gimana, venue itu satu hal, talent ya, crew, talent kan MC lah, performers, apa istilahnya macam-macam. Gitu. Perizinan mungkin khusus, misalnya kalau, makanya tadi, perlu nggak kita bikin ini sebagai akun tersendiri? Lihat aja, material nggak dia, signifikan nggak transaksinya, dan frekuensinya berulang nggak. Gitu. Nah kalau 3 ini terpenuhi, dia ideal bikin akun sendiri. Tapi kalau nggak, ya sudah dikelompokin ke akun yang lain, nggak apa-apa. Yang mendekati, itu bisa. Yang paling apes, bukan paling apes, yang umumnya suka dilakukan adalah, kita bilangnya dulu, kalau bahasa Inggrisnya miscellaneous miscellaneous expenses, atau beban lain-lain. Kalau bahasa gue bilang itu keranjang sampah. Jadi kalau ada satu transaksi, bingung masuk mana-mana, udah masukin keranjang sampah. Nah cuma seringkali, karena dia keranjang sampah, buat orang-orang yang malas berpikir, buang sampah terus. Padahal ini akun harusnya bisa dibikin akun tersendiri, karena malas mikir, udah masuk ke sini aja deh, lain-lain aja gitu. Nah itu juga dihindarin. Kalau nggak nanti lain-lain isinya banyak banget. Ukurannya paling gampang misalnya gini. Kalau kayak beban usaha ya kita breakdown nih, jenisnya adalah technical, venue, talent, dan lain-lain. Nah kalau terlalu pada saat nanti kita coba bikin mencatat transaksinya, oh ini yang talent sekian, technical sekian angkanya, venue sekian. Kalau yang lain-lain angkanya jauh lebih besar daripada yang akun-akun utama, berarti yang lain-lainnya ngaco nih. Gitu. Ini mah keranjang sampah betulan. Gitu. Ya, oke lanjut. Jam sabaraha ya? Ini ada jam tadi nih. Wah, setengah 4. Oke, gue 5 menit gue kebut supaya kita bisa masuk yang berikut. Oke. Utang usaha, ringkas lah ya, udah pada tahu kira-kira ini. Jadi ada penjualan, ada pendapatan, ada beban, ini utang usaha dibayar. Yang berikut adalah beban operasional. Jadi ini transaksi yang coba dipetakan dari sisi laporan laba rugi, yang paling mudah. Kolom atas pendapatan sama beban usaha HPP. Berikutnya adalah OPEX. OPEX itu ada distribusi atau pemasaran, satu lagi administrasi.
Administrasi itu ada remunerasi, ada non remunerasi yang pengeluarannya tunai di periode yang berjalan. Satu lagi adalah non remunerasi yang dia nggak keluar pengeluaran selama periode berjalan karena dia sifatnya sangkos. Biasanya depresiasi, pembebanan sewa, macam-macam ya, yang sifatnya accrued. Gitu. Kira-kira itu gambarinnya. Transaksi seperti ini, jurnalnya seperti kanan. Semua pendapatan, semua beban yang ada dalam laporan keuangan pasti akan ada closing entries atau penutupan jurnal penutupannya dibuat. Oke, beban penyusutan, prepaid expenses, nah ini yang konteksnya beban administrasi non remunerasi yang nggak pakai keluar uang di periode berjalan. Penyusutan keluar uangnya dulu udah lama, dan dia kan dicicil di accrued di setiap masanya. Beban dibayar muka tuh ya asuransi dibayar muka, sewa kantor dibayar muka, jadi dibayar untuk periode yang melampaui satu periode akuntansi. Pembebanan setiap periode akuntansi, nah ini yang konteksnya yang beban administrasi non remunerasi yang nggak keluar uang lagi. Kalau dia di tahun yang berjalan gimana? Ya itu konteksnya ya sama sebenarnya. Oke ya, yang bawah itu di closing semuanya. Ini juga yang suka miss biasanya. Ini sih berlaku di mana-mana, nggak harus IO sih. Tapi kalau kita bayar PPN gimana? Kalau bayar PPN itu bukan cuma utang PPN sama bank, gitu ya. Yang harus di jurnal adalah periode utang PPN-nya kapan yang dibayar, berapa angkanya, piutang di periode itu berapa. Jadi faktur pajak keluarannya berapa, faktur pajak masukannya berapa. Net off selisihnya lah yang bank. Seringkali kan kita mencatat cuma utang PPN terus bank. Jadi banknya berapa udah, utang PPN itu nggak gitu, nanti pincang. Oke, terus pembayaran PPh masa terutang. Ini juga sama, utang PPh bank, simple. Pengakuan PPh badan. Nah, ini setelah kita bikin laporan laba rugi, kita akan tahu berapa PKP-nya, nanti akan hitung-hitungan koreksi fiskal. Nggak sekarang kita obrolinnya. Nah, di koreksi fiskal itu nanti akan dihitung juga tuh. Jadi dihitung berapa PPh terutang, berapa kemudian kita punya kredit pajak, selisihnya adalah utang PPh badan. Ini juga di jurnal. Kalau di kasus ini sih nggak perlu dihitung, nggak apa-apa. Yang terakhir adalah pembayaran PPh badan. Nah, pas bayar ya udah. Lihat studi kasus ya. Siapa yang udah menjawab?